Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Rasio elektrifikasi Indonesia diklaim mencapai 99%. Namun, jika ditelisik, masih banyak wilayah sulit mengakses setrum yang berkualitas. Kondisi geografis selalu dijadikan dalih lambannya pemerataan infrastruktur pembangkit listrik. Dari pelosok Kampar Riau, masyarakat adat Batu Sanggan menolak pasrah. Mereka berjuang membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH sejak tahun 2000-an. Namun, sumber energi bersih berbasis komunitas ini mendapat tantangan berat soal pendanaan dan juga kehadiran PLN. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan tokoh masyarakat adat Batu Sanggan tentang perjuangan mereka mendapatkan kemandirian energi. Laporannya dibacakan Asri Yuwanasari. Ini aja 2 hari udah sumpah banget, pasti pengen pulang. Kalau nggak kemalaman ke Pekanbarunya, malam ini saya juga pulang rencananya kalau nggak ada agenda. Baru beberapa hari di Jakarta, Roni Handri sudah rindu dengan kampung halamannya di Batu Sanggan, Kabupaten Kampar, Riau. Padahal kondisi desanya kontras dengan Jakarta. Di sana masih sering gelap gulita karena pasokan listrik belum stabil. Beda dengan kota metropolitan yang serba gemerlap. Kalau saya nilainya, justru karena itulah orang-orang di Jakarta itu nggak cinta dengan energi. Ya kan, karena mereka tahu, asalkan bayar, nyala dah. Kalau kita kan, kenapa kita cinta? Ya karena kita memang, udah bertukus lumus di situ. Batu Sanggan merupakan wilayah adat yang berada di kawasan lindung Bukit Trimbang Baling. Sungai Subayang menjadi jalur transportasi satu-satunya. Warga mengandalkan perahu sebagai sarana mobilitas. Kondisi ini menyulitkan pengembangan infrastruktur seperti pembangkit listrik. Sekitar tahun 2000 mulai ada generator listrik alias genset. Sebelum itu, selama puluhan tahun, warga Batu Sanggan mengandalkan lampu minyak tanah untuk penerangan. Waktu kita kecil, penerangannya dari lampu minyak tanah. Dan itu pun ngedapatin minyak tanahnya sangat susah sekali, sama juga karena kita jauh dari kota. Kita belinya dari pedagang kecil itu dan harga lumayan mahal. Dan pun palingan satu rumah itu kita ada lampu minyak tanah itu ada 3 biji. Dan itu hanya sampai jam-jam tidur aja. Kalau udah sampai jam tidur itu dipasang cuma 1 aja untuk ngirit biayanya. Asalkan ada sumber cahaya terang sedikit aja udah itu. Genset memang mampu menerangi rumah-rumah warga, tetapi terbatas dari jam 6 sore hingga 10 malam. Harga solar pun terlampau mahal bagi warga yang mayoritas bekerja sebagai petani karet. Tapi cuma beberapa tahun aja karena kita nggak sanggup untuk ngakalin solarnya. Terlalu mahal dan jauh untuk beli solar itu kan jauh dari kota. Satu-satunya transportasi yang bisa kita pakai adalah lewat sungai, pakai sampan mesin itu melawan arus. Lebih kurang 1 jam dari ibu kota kecamatan. Masyarakat adat Batu Sanggan kemudian mengetahui bahwa air sungai bisa menjadi sumber energi penghasil listrik. Mereka mengajukan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH ke pemerintah daerah dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Prosesnya tak mulus, bahkan sempat berkonflik dengan pejabat setempat. Sebelum pembangunan tahun 2009 itu kita kan udah pernah ini juga PHP lah. Nyatanya udah tertulis di dinas itu ini untuk desa kita. Tahu-taunya pembangunannya itu dialihkan ke desa lain gitu. Kita sampaikan kekecewaan kita kepada pemerintah itu. Sampai ibu-ibunya ngelempar ibu kadisnya itu pakai sendal saking kecewanya. Nah, waktu itu kadisnya perempuan. Akhirnya pada 2009 pembangunan PLTMH dimulai. Pengerjaannya melibatkan seluruh warga karena lokasinya jauh dari permukiman. Mereka berjalan kaki, beramai-ramai mengangkat bahan-bahan material sampai ke lokasi. Itu nyusuri sungai kecil di hutan. Jadi kita berjibaku ngangkat materialnya itu ke situ. Sampai semen 1 sak aja kadang kita bagi 5. Kalau ngangkat sendiri kan nggak kuat karena jauh perjalanannya. Kita bagi biar semen 1 itu nyampe juga ke sana. Apalagi semennya dari ibu kota kecamatan kan belinya. Ngelawan arus 1 jam lebih baru nyampe di
muara sungai kecil itu, dari muaranya itu kita bagi lagi itu yang persaknya itu. Kadang bagi 5, kadang bagi ini untuk dipikul ke lokasinya sana. Jadi bisa dibayangkan untuk mengangkat 1 kubik pasir atau 1 kubik batu aja berapa hari yang kita butuhkan. Karena semua diangkat manual. Tiap kali hujan turun di malam hari, esoknya semua warga bergotong royong menggarap PLTMH karena mereka tak bisa bekerja di kebun karet. Iya, kita selalu bawa nasi dan makan bareng-bareng. Suka dukanya di situ. Walaupun kita kerja berat, tapi silaturahmi tetap terjaga. Mungkin sampai anak cucu pun diceritain itu nggak bisa lupa. Hujan dan panas sudah menjadi kawan setia. Saban hari asa warga kian menyala. Sumber listrik bersih dan murah sudah di depan mata. Hambatan dan kendala tak dirasa. Celaka-celaka kecil ada. Kayaknya kita ngangkat ini kan pakai perahu kecil tuh ngangkat itunya materialnya. Ada yang karam, itu udah sering, udah tidak biasa. Setelah sekitar setahun berjuang, tuntaslah pembangunan PLTMH. Tak kurang dari 80 rumah akhirnya menikmati listrik perdana. Girangnya bukan minta ampun. Orang-orang pada keluar nyaksiin di teras rumahnya, lampu pada nyala. Ini jadi sesak saya ini ceritain karena sebenarnya memang seperti itu. Lampu udah nyala sampai pagi ya, itu sangat luar biasa sekali. Kalau televisi belum banyak sih waktu itu, karena lampunya itu masih kadang gelap, kadang terang, belum stabil lah ibaratnya. Jadi masyarakat nggak berani untuk beli peralatan elektronik belum. Sayangnya kegembiraan itu hanya bertahan 1,5 bulan. Semua bolam lampu terbakar. Desa Batu Sanggan kembali gelap gulita karena mesin pembangkit rusak. Tak satu pun yang sanggup memperbaiki. Ya bukan kecewa lagi, udah pada nangis ibaratnya semua. Baru ngerasain 1,5 bulan aja udah mati lagi kan. Warga terpaksa kembali memakai genset, sembari melobi Pemda agar mau turun tangan. Butuh 5 tahun, aspirasi mereka baru didengar. Pembangkit listrik mikrohidro Batu Sanggan menjadi sumber listrik utama hingga sekarang. Warga ditarik iuran Rp30.000 per bulan untuk ongkos pengelolaan. Bandingkan dengan genset diesel yang biayanya bisa tembus Rp100.000 saban bulan. Kita tanam 2 orang yang untuk ngurusin ini. Karena jarak dari desa itu ke tempat PLTMH itu butuh waktu 1 jam PP bolak-balik. Jadi harus ada orang khusus yang kita tugaskan di sana. Selama 10 tahun terakhir, belum ada kendala berarti. Namun warga sejatinya ketar-ketir. Bagaimana jika mesin kembali rusak parah? Sebab belum ada yang mampu memperbaiki. Petugasnya itu kan belum dibekali dengan ilmunya. Yang paling mereka tahu cuman ngidup matiin doang gitu kan. Jadi kedepannya kalau memang ada pelatihan peningkatan kapasitas, kita akan libatkan yang anak-anak mudanya untuk regenerasi. Ada lagi tantangan lain, masuknya jaringan PLN. Roni bilang warga tidak menolak PLN, tetapi jangan sampai menggantikan PLTMH yang sudah dibangun susah payah. Mereka ingin listrik PLN berfungsi sebagai cadangan. PLN ini lebih kita masukkan ke cadangan listrik lah. Ketika umpamanya ada kendala pada musim kemarau atau mungkin teknis baru kita pakai ini. Kita mikirnya kalau nanti bergabung dengan PLN, yang jelas ini akan tersia-siakan. Yang kedua, kalau PLN itu kalau kita bayar iuran masuknya ke negara. Kalau kita di PLTMH masuknya ke kas kita sendiri. Dan juga walaupun cuma 2 orang yang kita rekrut tenaganya kan, setidaknya 2 orang warga kita sudah dapat pekerjaan di situ. Artinya ada PR besar agar PLTMH tetap beroperasi. Selain masalah pemeliharaan mesin, debit air sungai juga mesti dijaga. Semua itu tentunya butuh biaya. Di hulu PLTMH yang kita bangun itu kan masih ada sekitar 400-an hektar hutan yang alami masih bagus, masih ada. Jadi kita inisiatif ini jangan kita ganggu, kita bikin ini sebagai hutan larangan adat untuk keberlangsungan PLTMH kita, biar airnya terus terjaga. Dan juga kita akan ada rencana skema pohon asuh, nanti kita akan tawarkan ke berbagai pihak. Mana tahu ada yang pengen ngasuh pohon, setidaknya dapat duitnya untuk kita kumpulin untuk perawatan ke depan. Ini adalah ujian kesekian kalinya bagi masyarakat adat Batu Sanggan. Namun tekad mereka sudah bulat, mempertahankan sumber energi bersih di kampung sendiri. Ini jadi keresahan tersendiri. Di suatu sisi memang kita bangga PLN masuk ke tempat kita, tapi di suatu sisi kita sayang ini nanti. Ini
cukup banyak sejarah kita di sini. Ibaratkan ya memang berdarah-darah lah perjuangannya. Makanya di berbagai forum saya sampaikan kalau masyarakat Batu Sanggan itu mendapatkan mikrohidro itu ibaratkan mendapatkan emas lah ibaratnya, saking berharganya. Nah ternyata lampunya mati lebih cepat daripada yang dibayangkan. Gak tahu saya harus mencari barang saya sendiri gitu dalam keadaan gelap. Itu bukan saya bener-bener dalam keadaan gelap gitu. Saya ngerasain, oh gini rasanya gelap. Oh menyedihkan rasanya kayak gini. Di sana nggak ada sinyal, nggak bisa ngecek. Manajer kampanye energi terbarukan Trend Asia, Beira Triasdian, pernah 2 malam menginap di Batu Sanggan, merasakan beratnya hidup di tengah keterbatasan akses listrik dan sinyal internet. Dari situ saya ngerasain kayak, oh wow, energi terbarukan itu bukan hal keren. Mungkin orang sini, orang kota, orang Jakarta bilang itu hal keren. Anak muda akan bilang kayak, oh ini hal keren, ini hal seksi. Dibawa untuk komitmen-komitmen yang diplomatik gitu ya di seluruh dunia ketika pertemuan-pertemuan internasional misalnya. Sedangkan untuk masyarakat apalagi di daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar, mereka akan bilang, tidak, ini bukan energi keren. Ini hal yang kita butuhkan untuk hidup lebih layak. Batu Sanggan hanya satu dari banyak daerah yang masih belum terpenuhi kebutuhan listriknya. Padahal kemudahan akses listrik dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup warga. Energi adalah hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Bahkan sebenarnya kalau di banyak daerah mereka tidak mengharapkan lebih. Mereka tidak mengharapkan kulkas, mereka tidak mengharapkan TV. Banyak banget dari daerah itu simply kita pengen terang di malam hari. Keberlanjutan energi terbarukan berbasis komunitas kerap terbentur anggaran dan pengetahuan. Sejatinya banyak skema pendanaan dari level desa, daerah, pusat, bahkan internasional yang bisa dimanfaatkan. Namun informasi sering tak sampai ke telinga warga, kata Direktur Selyos Bima Yudhistira. Sehingga alokasi misalnya dari dana desa untuk pembangunan mikrohidro ataupun solar panel ya, yang budgetnya kira-kira di bawah 100 juta. Kemudian yang kedua adalah dana hibah dari APBD. Yang ketiga itu sebenarnya pemanfaatan kredit usaha rakyat KUR yang bunganya relatif kecil ya. Jadi sebenarnya pemanfaatannya banyak sekali, belum corporate social responsibility dari BUMN, dari perusahaan swasta itu pun banyak. Nah, memang sekarang sifatnya masih terfragmentasi. Pembangkit listrik berbasis komunitas mestinya bukan dianggap ancaman oleh PLN. Keduanya bisa berkolaborasi untuk mewujudkan demokratisasi energi. Listrik yang dihasilkan pembangkit komunitas dapat terhubung dengan jaringan PLN atau on-grid. Hal-hal itu perlu dimasukkan dalam RUU Energi Baru Terbarukan, kemudian segera dibahas dan disahkan. Kalau di negara-negara lain udah sifatnya juga on-grid, yang artinya dia bisa terintegrasi dengan listrik negara. Nah, itu yang sekarang sedang jadi tantangan besar, sehingga dianggap kalau di situ sudah ada listrik dari PLN, susah untuk beralih ke komunitas atau berbasis terbarukan. Kalau di situ sudah ada energi terbarukan berbasis komunitas, kehadiran PLN jadi ancaman. Padahal harusnya nggak seperti itu. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.